Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Sinau Bareng bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan coba mengupas tuntas tentang BPJS Kesehatan. Tentunya untuk mengupas tuntas BPJS Kesehatan ini kita harus mendapatkan informasi yang akurat ya teman-teman ya. Untuk itu pada kesempatan ini saya coba untuk membuka langsung dari situs BPJS Kesehatan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau buka, silahkan untuk buka di situs atau ketikkan saja di Google BPJS Kesehatan. Nanti akan ada link ya dengan HTTP di bpjs-kesehatan.go.id. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian biasanya pada soal gitu ya, kalau berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan FR sebelum-sebelumnya gitu ya, ada beberapa soal yang mencantumkan tentang sejarah, visi misi, dan utamanya terkait perihal penjaminan. Jadi klasifikasi penjaminan PBI, non PBI, pekerja, BUMN, BUMS masuk ke dalam klasifikasi sana. Kemudian yang kedua sejarah, visi misi ya. Nah, kalau misalkan untuk melihat bagaimana visi misinya ataupun sejarahnya, bisa kita lihat langsung ya teman-teman di situs BPJS Kesehatan ini. Saya rasa cukup lengkap gitu ya. Oke, coba kita lihat ya. Yang pertama di profil ya. Di profil kita bisa lihat visi dan misi. Oke, kita lihat ya visi misi BPJS Kesehatan. Nah, ini dia. Jadi, visi dari BPJS Kesehatan adalah terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Itu yang perlu kita ingat-ingat ya teman-teman. Jadi visi BPJS Kesehatan adalah terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Oke, lanjut ke misi BPJS Kesehatan ada 3. Kalau visi ya, terwujudnya jaminan kesehatan berkualitas tapi tidak ada diskriminasi. Misi adalah penjabaran dari visi. Ada 3. Yang pertama, memberikan layanan terbaik kepada peserta masyarakat. Yang kedua, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencangkup seluruh penduduk Indonesia. Yang ketiga, bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Jadi yang pertama memberikan layanan terbaik, yang kedua cakupan, yang ketiga mah ya BPJS-nya sendiri harus sehat gitu. Jadi dia dapat menjaga kesinambungan program jaminan sosial. Oke, saya ulangi ya. Untuk visi terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Misinya adalah terkait layanan, kemudian yang kedua adalah tercapainya kepesertaan, dan yang ketiga adalah menjaga kesinambungan finansial dari program BPJS. Oke ya. Itu untuk visi dan misi ya teman-teman ya. Kemudian coba kita lihat selanjutnya setelah visi misi di struktur organisasi. Siapa tahu nanti ditanyakan terkait dengan siapakah kepala BPJS sekarang misalkan ya. Oke. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Jadi nggak ada nama sih ya, cuma lebih ke struktur organisasi ya. Lebih ke struktur organisasi. Yap, nah ini dia. Kita lihat, ini Dewan Pengawas sering muncul ya di soal-soal. Ini ada Direktur Utama, dia sejajar dengan Dewan Pengawas ya teman-teman ya. Direktur Utama membawahi direktur-direktur ada banyak ya. Oke, kemudian ini si Dewan Pengawas nanti berkaitannya sama ini, Sekretaris Dewan, Komite Manajemen Resiko, sama Komite Audit. Oke. Ya, itu ya. Hmm, ya cukup banyak ya kalau misalkan ininya. Hmm. Oke, itu untuk struktur organisasi ya. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang struktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan tahun 2017. Wow, ini yang tahun 2017 ya, pada situs baru. Oke. Yang penting kita tahu strukturnya ya. Setelah itu sejarah. Ini yang sering muncul juga. Biasanya kayak misalkan Askes, kemudian BPJS, Jam Sostek. Nah, itu tuh sejarah-sejarah dari munculnya BPJS ya.
Oke, ini kita baca jaminan penyelenggaraan kesehatan Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial dan setelah kemerdekaan tahun 49 ya. Oke. Oke, nggak terlalu panjang. Oke, ini ya. Setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan oleh Profesor J.A. Siwabesi selaku Menteri Kesehatan, yang menjabat pada saat itu mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta. Jadi dari dulu sudah ada ya, sudah ada rencana untuk Universal Health Insurance atau jaminan kesehatan semesta ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi awalnya tetap di pegawai negeri dan BUMN kalau nggak salah ya. Pada saat itu kepesertaan baru mencakup pegawai negeri sipil aja, betul, beserta anggota keluarga. Namun si Babesi yakin suatu hari nanti klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin seluruh kesehatan warga negara. Pada tahun 68, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 168 membentuk Badan Penyelenggara dan Pemeriksa Kesehatan atau BPDPK, mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan pensiun serta keluarga. Oke, kemudian muncul peraturan pemerintah ya. Oke, pada tahun 92 PHB berubah status menjadi Askes. Nah, ini yang kita tahu ya, Askes melalui peraturan pemerintah nomor 6 ya, PT Askes ini. Oke, dipercaya pemerintah pada tahun 2005 untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ada yang namanya Jamkeskin, Jamkesmas. Nah, itu juga Askes juga ya. Oke, jaminan kesehatan masyarakat umum PJKMU. Oke, mulailah lebih general. Kemudian, nah nih, pada tanggal nih, ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Pada tanggal 1 Januari 2014, 1 Januari 2014, jadi bertransformasi ya Askes. Jadi Askes menjadi BPJS Kesehatan. Ini tuh berawal dari tahun 2004 ya, yang kita tahu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN ya. Kemudian tahun 2011 itu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan menunjuk Askes. Oke, jadi 1 Januari 2014 ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Itu sejarahnya. Oke. Oke, ya. Itu sejarah. Profil ada lagi nggak? Landasan hukum boleh lah. Landasan hukumnya apa aja ya? Yang jelas sih induk landasan hukum dari BPJS itu ya tadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Nih, landasan hukumnya nih jelas banget ya. Nah, ini kalau mau di-download silahkan ya teman-temannya, banyak banget nih. Landasan hukumnya satu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian bukan nomor 20 ya, tapi nomor 24 tahun 2011. Oke, jadi ada tiga ya yang secara kuat nih. Nanti mudah-mudahan muncul di soal. Pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Oke, ini juga bisa di-download nih, banyak ya. Board Manual BPJS, Kode Etik BPJS. Oke. Dari profil coba kita ke direksi. Wah, ini dia. Siapa tahu nanti muncul teman-teman. Profesor Dr. Fahmi Idris MKes itu adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur ya. Yang kedua Dr. Mundiharno ya. Doktor ya, bukan dokter. Dr. Mundiharno MSI. Ini Direktur Perencanaan Pengembangan. Dr. Bayu Wahyudi SPOG ya. MPH MHKes ya. Ini Direktur Keuangannya jelas lah bukan dari kesehatan ya, Kemal Imam Santoso. Kemudian Direktur Teknologi Informasinya Dr. Insinyur Wahyudin. Nah, ini yang sering kita lihat nih. Ini sering kita lihat di TV nih. Ibu Andayani Budi Lestari, SEMM. Inilah perluasan pelayanan peserta. Oke. Mira Anggraini, Direktur SDM. Kemudian Dr. Maya MKes AAK, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan. Oke. Ini direksi ya. Itu direksi. Tentunya kalau ada direksi, kita juga harus tahu dewan pengawasnya siapa.
Masih muda. Dr. Khairul Rajab Nasution SPPD, KGH Finasim FAC MKes. Wow. Do RA Sri Hartati MBA, Latunreng, Bapak Latunreng Dewan Pengawas Supervisor. Dr. Misbahul Munir ya. Kemudian Roni Febrianto ST ya. Oke. Michael Johannes Esos. Oke, satu lagi Bapak Karun. Oke. Kayaknya cukup kalau untuk sampai sini. Senior leader apa perlu? Ya perlu, coba kita lihat senior leadernya siapa ya. Ini senior leader. Oke. 2, 3. Oh, cukup banyak senior leader. Oke. Cukup ya kayaknya kalau untuk profil berita nggak usah. Ini dia. Jaminan kesehatan. Ini dia peserta. Ini penting ya teman-teman. Yang pentingnya malah ini sih sebenarnya yang sering keluar. Oke, ini dia. Semua penduduk Indonesia wajib ya menjadi peserta JKN KIS yang dikelola oleh BPJS setelah termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat. Nah, termasuk orang asing paling singkat 6 bulan di Indonesia. Jadi kayak pilot-pilot, terus misalkan kayak pekerja tambang atau profesor dokter yang bekerja di Indonesia, kalau dia sudah 6 bulan wajib untuk memiliki BPJS. Oke, ini kepesertaannya ada secara umum ada 2. Kepesertaan itu secara umum ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK, PBI ya. Yang kedua adalah bukan penerima. Jadi gampang klasifikasinya 2, penerima bantuan dan bukan penerima. Penerima bantuan itu siapa? Yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah pusat lewat APBN. Fakir miskin dan orang terlantar yang tidak mampu dibayar oleh APBN. Sedangkan yang penerima bantuan atau non PBI, jadi ini penerima apa nih? PBI. Ini non PBI, cuma 2. Yang non PBI itu ada pekerja penerima upah atau PPU, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah yang terdiri dari PPU penyelenggara negara, jadi ada upah, ada gaji. Intinya gini deh. Secara umum ada 2, PBI non PBI. Non PBI dibagi lagi. Yang pertama dapat gaji, jadi dia betul dapat secara kwitansi atau apa dia dapat gaji. Nah yang dapat gaji ini dibagi 2 lagi, yang penyelenggara negara dan non penyelenggara negara. Yang penyelenggara itu apa aja? PNS, TNI, Polri, ya. PNS pokoknya, TNI, Polri, dah itu aja. PNS, TNI, Polri. Soalnya ada juga PNS yang dikerjakan di BUMD. Oke. Yang non penyelenggara apa aja? BUMD, BUMN, BUMS, BUMN, BUMD swasta. Mau rumah sakit swasta, mau apapun itu yang dia punya ada slip gaji, berarti dia adalah non PBI dan non pemerintah. PPU penyelenggara negara, PPU non penyelenggara negara. Oke. Nah, sekarang yang bukan non upah. Tadi kan ada yang non PBI, non PBI dibagi lagi menjadi penerima upah. Penerima upah dibagi lagi menjadi yang negara bukan negara. Negara mah PNS, Polri, TNI. Yang non negara mah pegawai BUMN, BUMD, BUMS swasta. Kemudian ada juga yang bukan penerima upah. Tadi kan penerima upah. Sekarang bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atas resiko sendiri. Jadi nggak ada yang ngasih dia gaji gitu. Nggak ada yang ngasih dia gaji, tapi dia punya penghasilan. Contohnya notaris, LSM, dokter praktek, bidan praktek, itu kan gak ada yang ngasih gaji. Dia punya sendiri, itu punya risiko sendiri. Itu yang bukan penerima upah. Jadi gak punya tuh kwitansi gaji tuh gak ada. Gitu. Kemudian yang bukan pekerja, satu lagi bukan pekerja. Ini adalah yang termasuk masyarakat dapatkan iuran dibayarkan oleh pemerintah pusat daerah. Terdiri dari penyelenggara. Oke, nah, jadi ini mah bukan pekerja mah adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh pemerintah, bukan PPU, bukan PBPU, yang terdiri atas Badan Penyelenggara Negara. Oke, jadi yang bukan pekerja mah itu bukan termasuk klasifikasi di atas, bukan yang PBI, bukan yang penerima upah swasta ataupun pemerintah gitu. Contohnya apa? Badan veteran ya. Misalkan apa? Veteran, perintis kemerdekaan. Nah, itu sip. Contohnya lagi apa? BP non penyelenggara negara, investor, pemberi kerja. Nah, kayak gitu.
Anggota keluarga yang ditanggung ya. Anggota keluarga yang ditanggung sebagai peserta JKNKIS tergantung pada jenis kepesertaan yang diikuti. Peserta PBIJK yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, anggota keluarga yang tanggung adalah yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi, kalau PBI mah pokoknya yang didaftarkan Kementerian Kesehatan sejumlah itu yang ditanggung. PBJJK yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, anggota keluarga yang tanggung adalah yang didaftarkan. Sama. Jadi ada yang dibayar pemerintah, ada yang daerah. PPU, pekerja penerima upah itu kan ada dua, pemerintah non pemerintah. Meliputi istri suami yang sah dan maksimal 3 anak dengan kriteria tidak atau belum pernah menikah, sama kayak PNS dulu ya. Jadi suami istri dengan 3 anak. Tidak atau belum pernah menikah, belum berusia 21 tahun. Kalau udah 21 tahun dia punya tanggungan sendiri. Apabila anak ke-1 sampai ke-3 sudah ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran. Dengan jumlah maksimal ditanggung adalah 3 orang anak yang sah. Misalnya udah nyampe 21 tahun, ya udah yang keempat tuh bisa naik gitu, bisa ditanggung. Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5, termasuk peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarganya lain dengan bayar iuran tambahan. Jadi bisa dapat iuran tambahan. Peserta BPBU BP meliputi istri suami yang sah dilaku seluruh anak keluarga berdasarkan kakak. Oke. Itu ya teman-teman ya. Kemudian layanan. Kayaknya nggak usah ya layanan. Kemudian oke, kayaknya itu aja. Tambah satu lagi deh. Kalau saran saya ini ya download nih panduan praktis tentang kepesertaan dan pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS berdasarkan regulasi yang sudah terbit. Ini juga penting ya teman-teman ya. Ini mencakup semuanya gitu. Jadi ini kayak PBI nih tuh. Ini lebih lengkap lagi. Fakir miskin tidak mampu, kriteria fakir miskin yang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Bidang Sosial. Fakir miskin yang tidak mampu sebagian dimasukkan di bidang statistik. Nah ini jadi lebih rinci lagi nih. Perubahan data peserta bukan PBI ya. Tadi penerima upah yang pemerintah dan non pemerintah, bukan pekerja. Ini lebih enak lagi nih. Ini lebih bagus lagi ya. Hak dan kewajiban peserta. Oke, bisa di-download ini. Oke, itu saja mungkin ya, jangan terlalu lama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum